Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pada cerita tentang 10 hal penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim bin Adham menyatakan ada 10 hal penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Pelajaran kemarin, yang pertama, engkau mengetahui Allah tapi engkau tidak melaksanakan haknya Allah. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunanahu. Kamu sekalian mengaku bahwasanya kamu sekalian mencintai Rasul, tapi engkau meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga, qara'tum al-Qur'ana falam ta'malu bih. Kamu sekalian membaca Al-Quran, tapi kamu tidak mengamalkan dengan Al-Quran tersebut. Yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tu'du syukraha. Engkau sekalian memakan nikmat-nikmat Allah, rezeki Allah, tapi engkau tidak melaksanakan syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Yang kelima, kultum inna syaitana aduwwun lakum. Engkau mengatakan bahwasanya setan itu merupakan musuh kamu sekalian. Wa wafaktumuhu, tapi justru kamu sekalian berbarengan, mencocoki dengan setan. Walam tukhalifuh, dan kamu sekalian tidak menentang setan. Itu yang kelima. Pelajaran kita kali ini wasadisu, yang keenam. Kultum, engkau mengatakan innal jannata haqqun. Kamu sekalian mengatakan sesungguhnya sorga itu benar. Walam ta'malu laha, tapi kamu sekalian tidak melaksanakan perbuatan untuk sorga. Apa jalan menuju sorga? Huffatul jannatu bil makarih. Sorga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Tapi kalau terus-menerus, hawa nafsu itu akan cinta. Hawa nafsu tidak akan cinta, tapi hawa nafsu akan tunduk. Orang baca Quran, itu jalan ke sorga. Orang menuju masjid. Ini bisa bayangkan, orang itu berangkat ke masjid, naik kendaraan, ke jalan. Setiap langkah, dihapus dosa. Diberikan pahala, diangkat derajat oleh Allah. Setiap langkah, 3. Diberikan pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajat oleh Allah. Tapi kalau sudah terkena hawa nafsu, tidak bisa. Ya. Ada satu ungkapan dari para ulama mengatakan bahwasannya majelis khair, perkumpulan yang baik, itu dapat meredam 10 majelis susu, 10 majelis yang jelek. 1. Berarti kalau misalnya ada 100 majelis yang jelek, majelis perkumpulan yang buruk 100, 10 majelis hilang itu. Paham ini ya? Itu sorga. Yang ketujuh, kultum annan narohak. Kamu sekalian mengatakan bahwasannya neraka itu ada, benar, hak benar, ada. Walam tahrobu minha, tapi kamu sekalian tidak lari dari neraka tadi itu. Larinya dengan apa? Ya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pokoknya hawa nafsu itu caranya, hawa nafsu kapan tidak mau taat, paksa untuk taat. Itu tak sudah.
Hawa nafsu itu paksa, selesai. Males baca Quran, paksa baca Quran. Males dzikir, paksa dzikir. Kuncinya hawa nafsu itu pemaksaan. Kalau tidak dipaksa nggak bisa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci semuanya. Bayi lahir itu sudah seharusnya sorga. Lahir sorga, harusnya gitu. Apa yang merusak? Hawa nafsu. Makanya kalau sudah banyak dosa kan disebutkan dosa itu bagian titik hitam, titik. Satu lagi titik, satu titik. Ketutup nanti, fitrahnya tertutup. Ketika itu dikikis akan muncul fitrah manusia sebagai calon penduduk sorga, taat sama Allah. Wathaminu yang kedelapan, kultum innal mauta haq. Kamu sekalian mengatakan sesungguhnya kematian itu benar. Falam tasta'iddu laha, tapi kamu sekalian tidak mempersiapkan. Fala tasta'iddu lahu, tapi kamu sekalian tidak mempersiapkan lahu untuknya kematian. Apa mempersiapkan kematian? Mempersiapkan kematian itu bukan cuma kafan. Karena kadang-kadang orang itu mempersiapkan dengan kafan cuma gaya-gayaan bisa. Syuf anak sudah siap kafan anak gini. Bukan itu. Hah? Mempersiapkan ketika kita berada di alam kubur. Ya. Awal yang paling sulit bagi mayit di alam kuburnya yaitu ketika malam pertama. Ketika dia berada di alam kubur. Makanya disyariatkan untuk apa? Sholat untuk lewahsyatil qabr. Kesusahan dalam kubur. Itu bisa macam-macam. Bisa dengan cara sodako untuk mayit. Bisa juga dengan sholat. Liwahsyatil qabri. Untuk membebaskan kebingungan mayit ketika di alam kubur. Makanya kita orang, kalau ada orang meninggal, semoga panjang umur sehat, meninggal, malamnya kan tahlilan. Tahlilan di bagian apa? Makanan biasanya. Makanan itu diniatkan untuk si mayit. Ini sudah cara untuk lewahsyatil qabri, untuk lidaf'i wahsyatil qabri, untuk menghilangkan kesulitan, kegalauan, kesumpekan di alam kubur. Itu salah satu persiapan. Nah, kita gampang kok. Beb, anak takut, Beb, kalau anak meninggal nanti ada enggak yang ziarah ke anak? Gitu ya? Iya. Ente hidup sekarang sering ziarah enggak? Itu aja, selesai. Tidak mungkin Allah tidak jadikan sesuatu itu kita menanam padi, muncul padi. Tidak mungkin kita menanam padi, muncul rumput. Tidak mungkin. Bahkan Kiai Hamid itu pernah mengatakan, siapa orang yang melewati kuburan itu loh. Kemudian dia baca Fatihah. Nah, ini kalau ngomong jagalan ini enak. Yang rumah jagalan, lewat jagalan itu ya. Kirim Fatihah. Al-Fatihah li ahli hadil maqbarah. Al-Fatihah. Selesai, baca Fatihah. Setiap lewat. Katanya beliau, maka nanti kalau dia meninggal dunia ada orang yang akan memfatihai untuk dirinya. Kalau manusia tidak ada, Allah mempersiapkan malaikat untuk Fatihah buat dia. Paham ya? Tidak perlu bingung. Tidak perlu makan akal-akalan. Ya apa Beb ya, anak ini kok belum punya anak Beb ya, nanti siapa yang doakan anak? Sudah, jangan pikirkan itu. Ente selama hidup perhatian tidak sama orang kubur? Perhatian Beb? Ya sudah, nanti anak perhatikan. Oh ini meninggal ya, pas hari meninggalnya misalnya. Anak bagikan beras, anak buat acara. Jangan khawatir, kita mati ada yang itu nanti. Nah itu. Mempersiapkan, mempercayai, mengatakan kematian itu benar hak, tapi walam tasta'iddu lahu, tapi kamu sekalian tidak mempersiapkan untuk itu kematian. Kalau Imam Ghazali tambah nemen. Imam Ghazali itu ketika akan meninggal dunia, beliau sendiri yang kulaan kafannya. Imam Ghazali itu beli sendiri kafan,
kemudian kapur barusnya beliau semuanya beli. Yang dipersiapkan untuknya. Ditanya, siapa yang meninggal? Persiapan anak, kata Imam Ghazali. Kemudian apa? Bukan cuma itu. Teman-temannya dibilangi, nanti 2 hari lagi ke rumah ya. Nanti 2 hari lagi ke rumah. Datangi semuanya. Pas hari itu meninggal, datang semuanya. Bingung. Loh, kok bisa datang ente? Anak kemarin diberitahu, kemarin dulu. Katanya 2 hari lagi harus ke sini. Imam Ghazali. Ya. Wattasi'u intabahtum minan naumi. Intabahtum minan naumi fashtaghaltum bi'uyubin nas. Wa nasitum uyubakum. Yang ke-9, kamu bangun dari tidur. Kamu sekalian intabahtum, kamu sekalian bangun dari tidur, minan naumi, dari tidur, bangun tidur. Fashtaghaltum, maka kamu menyibukkan dirimu bi'uyubin nas, dengan kekurangan manusia. Ngomong fulan kada, fulan kada, fulan kada. Wa nasitum uyubakum. Kamu lupa atas kekurangan diri kamu. Lupa. Tersibukkan dengan orang lain. Makanya beruntung orang yang menyibukkan kekurangan dirinya sehingga tidak ngurusi kekurangan orang lain. Bagus. Itu orang mulia. Wal ashiru, yang ke-10, dafantum mautakum ta'tabiru bihim. Walam ya. Kamu sekalian ngubur mayit-mayit kamu. Tapi apa? Kamu tidak ngambil ibro, tidak ngambil renungan. Makanya Nabi menyatakan apa? Zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhir. Ziarah kubur kamu. Datang ke kubur. Bukan cuma kita. Setelah apa? Fa innaha tudzakirukumul akhir. Akan mengingatkan kamu sama akhirat nanti. Ada riwayat lain mengatakan, wa tuzahidukum fid dunya. Buat zuhud kamu di dunia. Ngeletek ya segini ini. Akhir yang anak kejer-kejer ya ini hasilnya. Ya. Memang salah satu caranya untuk meredam dunia itu ngomong ini. Kok olis kayak ngono iku. Selesai. Kecuali kalau diingatkan bagus ya. Diingatkan bagus. Ya, anak punya cita-cita punya mobil bagus. Untuk apa? Agar nanti Habib Umar bin Hafid kalau datang enggak bingung. Iya. Agar anak bisa jemput guru anak. Taruh mobilnya, pakai mobil anak aja. Itu bukan dunia itu. Kalau untuk dirinya sendiri itu dunia, tapi kalau untuk ini bukan dunia. Ya, anak kepingin beli seperti bis kecil kan, kayak apa? Elf itu. Elf sing apik ngono. Dadi kono hol-hol ndak usah bingung-bingung wis. Ndak usah nyewa kono, nyewa kini, ketahuan. Lek perlu tuku bisa-bisan. Bukan dunia itu. Kamu ngubur mayit dalam ta'tabiru. Dalam ta'tabiru bihim. Kamu tidak mengambil renungan, kamu tidak mengambil ibro, kamu tidak mengambil satu kesimpulan dengan mereka. Mayit-mayit tadi itu. Ya. Wa'lamu ikhwani. Ketahuilah saudara-saudaraku annahu warada fis sunnati. Sesungguhnya riwayat dalam hadis annad du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya doa itu intisari ibadah. Ibadah itu doa. Ibadah paling afdal apa? Salat. Salat tugotan ad-doa wakila bi khair. Salat doa. Doa. Kita mulai awal sudah. Mulai awal kita mengatakan Allahu Akbar itu sebagai bentuk takkid bahwasanya selain Allah kecil. Itu kita berharap di hati kita tertancap itu. Kita doa. Baca doa iftitah.
Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan dan doa. Malah sebagian ulama mengatakan itu pengakuan. Artinya apa? Kalau ente mengatakan itu adalah pengakuan, hati-hati. Kapan ada tujuan hidup bukan untuk Allah dan Rasul, berarti itu pembohong. Itu madhab yang agak streng. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Lillah, lainnya ndak. Itu kalau diartikan sebagai i'tiraf, pengakuan, janji setia, kapan dalam hidup kita terbesit selain Allah, kita termasuk khianat. Tapi ada sebagian yang mengatakan, ya itu i'tiraf, dan usaha kita berdoa kepada Allah supaya hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita untuk Allah. Doa. Fatihah. Pertama apa? Pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Doa. Tunjukkan kepada kami. Duduk di antara dua sujud, di antara dua sujud apa? Rabbighfirli warhamni wajburni, itu tembelan. Wajburni warhamni warfa'ni, angkatan. Warzuqni wahdini wa'afini, maafkan kami, wa'fu anni. Doa. Paham enggak? Makanya dikatakan apa? Warada fis sunnah anna du'a mukhul ibadah. Intisarinya, sesungguhnya doa itu intisarinya ibadah. Wa wajhuhu annad-da'i innama yad'u inda inqita'il amali amma siwallahi. Ya. Arahnya doa itu apa? Annad-da'i, sesungguhnya orang yang berdoa, innama yad'u, hanya saja dia berdoa inda, ketika apa itu? Inqita'il amal, ketika pengharapan inti sudah tidak bisa. Jalan ke sini tidak tembus, jalan ke sini tidak tembus, jalan ke sini tidak tembus. Sehingga apa? Allah. Terputus segala angan-angan. Amma siwallah, dari apa-apa selain Allah. Kalau untuk Allah tidak pernah terputus. Jangan tanyakan Allah mutus kita, salah. Kita yang mutus sama Allah. Allah tidak pernah mutus sama kita. Setan diberikan, diluluskan kok doanya. Ketika dilaknat, Imam Ghazali katakan apa? Setan, jangankan kita, setan itu loh doa dikabulkan sama Allah. Ketika Allah murka untuk mengeluarkan setan dari surga, dikeluarkan. Minta sama Allah, ya Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan biarkan kami mati sampai nanti hari kiamat. Qala innaka minal mundharin. Sudah. Ya sudah, kamu tidak akan mati. Loh, setan doa dikabulkan, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi doa itu kalau sudah kita bayangkan sudah doa. Oh, jangan anak punya relasi ini, beb, anak punya ini, anak punya presiden. Sudah, jangan. Anggap itu semuanya tidak ada. Tidak bisa ente. Kosong. Ente mau ke sini tidak bisa. Ente mau kepada seorang presiden misalnya, makhluk sama-sama ente. Kalau pas ente berharap sama dia, tiba-tiba dia mati. Oh, salah. Makanya arahnya doa itu ketika kamu tidak ada tujuan lain sudah. Keputus. Amma siwallah, dari apa-apa selain Allah. Fahuwa. Kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, fahuwa haqiqatut tauhid. Itulah hakikat tauhid kepada Allah. Betul-betul apa? Bersandar sama Allah. Tidak ada lah. Tidak bisa, sana kesini tidak bisa. Sudah Allah ini. Harus ke Allah ini. Wal ikhlas. Hakikat tauhid sama ikhlas sama Allah. Itu. Baru tembus.
Wa warada aidan, riwayat juga apa? Anna du'a silahul anbiya. Ya. Wa ni'mas silah wal ahadits. Ada riwayat juga doa itu silahul anbiya. Ada juga mengatakan silahul mukmin. Yang riwayat ini silahul anbiya. Bagaikan senjatanya untuk para nabi. Wa ni'mas silah, dan itu sebaik-baik apa? Senjata. Oh coba jangan takut. Semenjak ada satu orang soleh ngatakan kepada anaknya perempuan. Ada satu orang soleh datang ke rumah anaknya, kemudian anaknya itu mengeluhkan, bagaimana abah, anak kok gini, kehidupan anak gini, ekonomi pas-pasan, ekonomi kurang. Apa katanya? Jawabannya siapa tadi itu? Nah, semenjak kerudung masih menutupi auratmu, wajahmu terjaga dari laki-laki yang bukan mahram, lesanmu tidak pernah luput untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang akan tertutup untuk engkau mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Sudah. Jangan pikiran. Usin jangan tidur, Usin. Jangan tidur ya. Faham ya? Jangan takut. Ini mau diginikan, kita mau diginikan. Sudah. Ojo bingung ikut to'ai. Ente ba'dal maghrib kemana? Setelah isya kemana ente? Baca pikir. Al-Quran dibaca. Sholawat sama Nabi dibaca. Sudah. Subuh tidak telat. Apa katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad? Kerugian yang paling besar yaitu ketika engkau bangun subuh matahari sudah naik ke atas, itu kerugian. La dunya wala ghair, katanya beliau, tidak ada yang lainnya. Itu kerugian. Ketika engkau bangun tidur ternyata matahari sudah terangkat ke atas, telat untuk sholat subuh, itu kerugian. Wa hadza haqiqatul khasarah. Itu hakikatnya kerugian, katanya beliau. Sudah, jangan bingung. Ente nurutin di WA, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Rotib baca. Widul latif, jangan telat. Majelis ilmu, dekat sama orang soleh. Jalankan sunnahnya Nabi. Aman. Amin. Ini ya. Wal ahaditsu fi fadli du'ai katsiratul syahirah. Dan hadis-hadis dalam keutamaan doa banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama.